Kakalan Tuhan menjojoh manbantas selamat hari Minggu. Ibas kesempatan enda meriah ukurta bacika kita jumpa ibas kebatin amin gia enda via media online tapi meriah ukurta. Situna media online enda labo barang baru. Masih ingat di bata anta usur igelare ada di bata telu sadari Trinitatis di bata Bapa anaknya Yesus Kristus ras kasasi badia telu gelar di bata tenda tapi setunda labo telu zelmana. Dia adalah Allah yang kreatif menempatkan diri atau encibalkan bana gelah baci ke ia si tandai rikutkan keterbatasan taras kemampuan manusia berpikir maka telu tempat gelarna tapi situna gelar di bata dak kabuena saya di Raja Daud Raja Salomo tak kai kak di babana gelar di bata pe bentengku kamu kak dalanku, kamu kak terangku, takkan deba. Jadi di bata telu sade terlalu sedikit masih. Kita perlu mengenal Allah dengan berbagai cara. Dan Tuhan juga mau menampakkan atau nahkan kelangaten alur bagai cara. Di bata Bapa nepalangit sedoni, jadi kena kerina sina salid, iba seperti bienda jadi ingan kegeluhan si cocok ras mahuliman kerina tinempa. Yesus Kristus rahia kudonienda di bata kange. Icibal kena bana seri ras kita sebab tah nalabo mungkin kita mampu nandai ia raslah mungkin kita rah ku surga sekadar jumpa cakap-cakap ras tandaan ras di bata atau sekadar belajar maka bantah na rahia kudoniena dahina kita mengambil rupa manusia bahkan mengambil rupa seorang hamba kesasi badia pedi bataka dia hadir tanpa batasan waktu dan ruang maka situhuna di batata online nenari labo gundari online online yang kita kenal ini masih kuno ini. Jadi kita online nanti dah nukur paket minimal 75.000 gelah dat 17 giga byte paket. Tuhan di batata 24 jam online dengan speed yang tidak terbatas lang paling speed handphone tuh paling 10 kbps atau 20 megabyte ya. Masih loyo sekali zaman ini. Jadi ulah kambiar bahwa di batata nenari online labo zaman endang sana. Langpe perubahan jenis kebaktian dan pelabo masalah. Sebab sepanjang sejarah gereja bentuk peribadahan orang Kristen selalu berubah-ubah. Di zaman bapa leluhur Abraham, Ishak dan Yakub itu ibadah keluarga, i rumah langalik rumah pertoton. Di zaman berikutnya enggoka sadakuta ya kebaktin. Bagi Ishak enggoras kerina sirdahinna anak-anak kela permenna aras kaya kebaktin. Di zaman padang gurun berkat Israel nari di Mesir nari ku tanah kanan enggo kaya beribadah di bait suci. Di Jerusalem goya beribadah rumah pertoton. Nandangireh Tuhan Yesus perban ulung-ulung kalak Roma kalak Kristen ya sudah di rumah lagi. Zaman Tuhan Yesus kebaktin enggo kaba sinagoge jeka yang ajar. Canangki Yesus ku surga ulung-ulung kalak Kristen enggo kai rumah ka kebaktin. Jadi antara gereja dan di rumah beribadah itu bukan barang baru di zaman ini, itu barang langka itu. Mungkin anda izinkan di bata gelah semakin kerina aspek-aspek kehidupan bisa kita pakai sebagai area untuk bertemu dengan Tuhan. Sebab di bas gereja ngan siakap kita jumpa di bata masalah kang. Itulah mungkin tantangan teologi dari gereja. Siapa encabas gereja yang di batar dahin atau jen dan saingan di bata hadir bukan. Untuk di Beru Samaria pernah katakan di bata di bas dialog na icatat rahnina di Beru Samaria kami kalak Samaria ijenda beribadah kalak Yahudi jahat. Nah Yesus pagi masana japela nalik peribadahan karena peribadahan sejati itu ada dalam Roh Kudus. Kesaksi badia artinya kesaksi badia tidak dibatasi ruang dan waktu dan di mana saja bisa beribadah. Kedua, isi akap kami gelah baci tambahkan sedikit wawasan tentang beribadah. Ibadah itu bukan kata kerja. Ibadah itu datang dari kata bahasa Ibrani, kata abad. Berkembang jadi abodah. Berkembang jadi gelar-gelar seraian Tuhan. Ebed, Abednego, Abdiel. Ke Indonesia igelari dengan ibadah. Kata ibadah, kata dasar abad ndaini kundai itu adalah kata sifat karakter Yahweh di mana Allah memberi diri demi kebaikan manusia
mengorbankan diri demi keselamatan manusia. Maka arti ibadah sebenarnya bukan sebuah acara, tapi sebuah karakter yang berlangsung 24 jam, Senin sampai Minggu, di semua ruang dan waktu. Maka di kita kalau GBKP wari minggu casitah kebaktin, situna kita mengkerdilkan makna kebaktin. Sebab ibadah itu Senin sampai Minggu 24 jam. Maka mereka kritik di bata kalau Israel melalui Nabi Amos, Ras Jeremia, sebab wari minggu kalau Israel bujur kolek tena galang-galang Senin sampai Sabtu lit permacik nars perlat-latna. Maka beribadah labo minggu saja, Senin sampai Sabtu, supaya kita mengerti saat ini bahwa beribadah di mana saja harus terjadi, dan ibadah adalah karakter orang Kristen, karakter GBKP, bukan kegiatan GBKP hari Minggu selama 2 jam. Monggo mesi dateri. Ya, bas minggu enda meriah KPU Kurta karena kita akan membahas satu topik yang cukup unik. Banyak ada pendibata, dan pembahasan ini ada pada Minggu Budaya. Berarti kita akan membahas apa tanggapan Alkitab dan tanggapan budaya diperhadapkan dengan harta. Kekelani Tuhan, enda cukup menarik. Sada sisi teks enda tempat-tempat mengkritik jelma si bayak, tapi situna berbeda. Karena Yesus juga memberkati anak-anaknya supaya bayakna murah. Buktina anak-anak dibatasi Malang ibas Alkitab mulai zaman perjanjian lama, ipasu-pasu dibata bayakna murah luar biasa. Lalu kenapa pada teks ini dia seolah-olah sedikit mengkritik orang-orang yang memiliki kekayaan? Tentu li alasannya. Karena Tuhan juga dalam beberapa hal, kalau dia memberi anugerah, dia tidak ingin anugerah itu menjadi sia-sia ibas anak-anaknya. Jadi enda si jadi pelajaran tabas warianda. Si pertama lebih teks enda ibu ke alu percakapan antara sekala jelma bas jelma sintram tapi bayak janah nina man Yesus. Tuhan cakapin dusti seninangku gelah erbagi kami erta-erta sitat ingkan Bapa. Enda penggo masalah kape. Kenapa masalah? Kenapa dia senina harus mewakili pula Tuhan Yesus ngerana man senina? Nah, ini berarti ada ketidakcocokan ya. Arah carana ngerana saja mindo man Yesus enggo tridah bahwa ialah kompak reseninana. Lalu kenapa kita suka berbagi dengan orang yang kita tidak kompak? Enda nggo paradoks. Bingung nggak? Aku lebih nggo membingungkan man bangku, dia ingin berbagi dengan orang yang dia tidak suka. Begitu. Orangnya dia tidak suka tapi ratanya suka dia. Nah saat itu masalah secara psikologi ya. Maka jawaban Yesus man bana, isekin aku senina maka aku ka ngerunggukan retar tandu. Maka nina Yesus lanjutan jaga matangatlah kam. Ulah kam merangap. Jadi Yesus sebenarnya bukan tidak suka orang memiliki harta, tapi dia tidak suka orang yang rangap. Jadi motif dibalik kaya itu yang persoalan, bukan kayanya itu yang masalah, tapi motifnya untuk dapat harta itu yang bermasalah. Jadi enda jadi kontrol man Yesus. Ternyata apapun yang ditegur oleh Yesus di sini bukan kesing kayanya. Labu kalak baya esi ngila satu Tuhan, bukan Yesus bukan alergi pada orang-orang yang sukses dan kaya. Tapi motifnya yang menjadi masalah dan relasinya dengan sesamanya dalam proses menjadi kaya itu masalah. Coba si cek lebih dalam perjalanan geluh tak, apakah kita punya pengalaman kita memiliki motif yang tidak tepat tentang harta. Lalu kedua, dalam proses mendapatkan harta itu lanai kita meriah rasi sepe si soal melala dan handu jalma gunandatkan erta rasi sepe lane yang tabah ras ninana, ras turangna, ras atasanna, ras pegawainya dan sebagainya. Lalu kedua, motifnya. Perhatikan kalimat si ipilih oleh kala endandai si iban di batabas teks nina. Malam atendu otendingku, sangat personal ini semua perjuangannya. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adi menurut ogenta ras pengantar tandai bas introita begitu bas pengantar ibadah tanggondai ogeken selayan Tuhan bas gereja ta, bahwa Tuhan itu memberi dirinya demi kebaikan dunia. Allah itu bisa menciptakan segala sesuatu yang ekstra luar biasa, ekstraordinari.
tepana dunia demi kebaikan semua manusia, bukan untuk dirinya, tidak ada demi kepentingan pribadinya. Motif itulah yang dikritik oleh Tuhan. Labo kebayakan ta. Jadi rekiteken dalam cerita enda dituliskan bagaimana skala jelma sibaya enda hanya berpikir untuk dirinya, tapi tidak memiliki relasi apa-apa yang baik dengan sesama dan Tuhan. Lalu juga harta-harta itu tidak ada hubungannya dengan bagaimana membuat dunia ini makin baik. Dan itulah yang dikritik oleh Kristus. Mungkin kita pebaci, sebelum ikritik Kristus mungkin kita pebaci kritik diri tawarina. Uga carantam perjuangkan kerina silit di bas kita. Mentambah ngakade-kade ta? Baci kak jelma tambah artala tambah kade-kade? Atau apa motif kita untuk menjadi atau memiliki harta itu? Zaman modern anda sangat menawarkan banyak sekali ideologi yang jika kita tidak peka akan membawa kita kepada kesendirian. Modernisasi mengusung sebuah ideologi, ciri orang sukses adalah selalu berada di depan, terhebat, tertinggi, terkaya, terpintar, terbenar, nomor satu dan sebagainya. Keren dah, secara psikologis orang suka ini loh, menjadi terbesar, nomor satu di depan, terhebat, terkaya, terbenar dan sebagainya. Tapi di metengat kita, bukankah ini yang sering ketika kita tidak peka endam dalanta sisa dangelo. Contoh, merincuh kita usur, kita akap si benarna. Secara kejiwaan kalau si merincuh ia ikata akan si payona, malam atena dilit jelma salahan asaya. Lalu begitu jelas tridah ia benar dan tanpa jago. Atau jelma si merincuh ia jadi nomor sada secara kejiwaan. Kalau sebagai membutuhkan ada orang nomor 2, 3, 4, 5, gelah jelas dia nomor sada. Atau merincuh kita katakan kita sembilina. Kerincuhan enda secara kejiwaan akan memaksa kita membutuhkan ada orang yang jauh lebih kecil dari kita supaya kita tampak besar. Hadisi amati enda, benarkah Yesus pernah mengajarkan sedenda atau memperagakan ini? Pernah dia idah du Yesus meriah akapna ia meganjang kita meteruk? Pernah dia idah du Yesus jago kapna banaban kita longor? Pernah dia sidah Yesus bayak kapna banaban kita musil? Pernah dia megah akap Yesus ia benar kita salah? Tidak pernah. Justru Yesus meriah akapna kerina silit ibas ia diarahkan demi kebaikan manusia. Pengorbanannya terarah demi keselamatan dan kesejahteraan manusia. Padahal Yesus pebaya ngelang bicara ngilas detena kebayakan dahdu ia mindai jadi orang yang anti kaya dan dulu kang piga-piga aliran gereja enda atau aliran agama doni enda ya ia anti kekayaan miskin nia bege. Yesus bukan begitu. Dia adalah raja yang kaya, raja di atas segala raja, pemilik segalanya. Tapi yang hebat di balik itu adalah Tuhan dibatasi sembah kita, meriah kap narban kita menjuah-juah. Bahkan dia mencipta kita segambar dengan dirinya, ende pengantar liturgi kita. Ngera akap narban kita tudu ras tempasna. Mental Yesus nampak sekali dalam karyanya. La ia ian satena medolat mahaga emaka tepana manusia, seri ras tempasna. Laka terjang sadengan ca. Laka ian catena majuh-juah, laian catena selamat. Maka ngit ia mate man kita manusia si perdosa gelah olah kita bene. Bahkan tupung ia naik ku surga pesan nape luar biasa. Kusikapkan ingan man bandu gelah japagi aku je kampe. Kuakap bicara lid bagi jelma dunia keren Biar aku negara tenda lambat berkembang karena sulit mencari orang bermental ini. Payah darami pemimpin singgit rebahan bawahan na bagi ia jorena. Payah darami pemerintah singgit rebahan rakyat na bagi ia bayakna. Kalau GBKP gua kira-kira memeriah ngesiakap rebahan teman-teman juah-juah tak kita saja. Mungkin teks yang gua baci jadi bahan refleksi kita. Tuhan tidak mengkritik kekayaan. Dia hanya mengkritik apa motif kita dan dibalik semua yang kita miliki. Apa dampaknya? Oh, kita bicara sekarang apa dampaknya? Karena di ending dari cerita enda Yesus mengatakan
O kam kalak bodoh. Sia-sia kena si pepulung due. Ibas dibata krina si raih due. Lali oratna. Siti pela bayak bas dibata. Informasi terakhirnya dapat jadi refleksi berat man banta. Karena kekayaan di mata Tuhan Yesus tidak diukur dari apa yang kita punya, tapi dari apa dampak yang kita beri kepada orang lain. Kekayaan tidak diukur dari berapa banyak kita punya, tapi seberapa banyak kita beri. Kok kak enda nggak usur si begia. Secara kejiwaan pun kita bisa analisa. Sebenarnya kita kaya nggak? Ya, bayak kita tahlang. Karena indikator bayak itu adalah menurut Yesus adalah apa yang kita beri. Semakin sedikit kita beri kepada orang lain, sebenarnya pada diri kita tidak ada apa-apa. Seorang ahli filsafat namanya John Maxwell berkata, kita hanya mampu memberi apa yang kita miliki. La terberikan silalit ibas kita. Maka dilalit kaipe kangasu pentam mereman kalak sideban. Jangan-jangan yang kita miliki itu tidak ada nilainya, tidak ada bobotnya. Yang kita beri itulah yang memberi makna bahwa kita memiliki sesuatu. Oke. Maka dili jelma kai pela mereka naman senina turang na. Jangan-jangan si bas iya pela bo yang puna. Oke, tapi jangan lupa ulah kerisiaka enda sen. Bahwa kekayaan Tuhan di bata Bapa Jahwe si sembah kita tidak diukur dari uang, karena dalam terminologi Alkitab harta itu bukan uang atau benda saja, kalaupun itu termasuk salah satu. Salah satu harta memang benar uang, tapi harta adalah segala sesuatu yang bisa menjadi modal kita untuk membangun kehidupan damai sejahtera, baik di keluarga kita maupun kepada sesama. Maka situna harta baci jadi keluarga, kade-kade, turang senina, kesehatan ta, pemetah tah kepentaran ta. Harta itu semua aset. Li skala jelma jenerah ke rumah ta bergumul kokak dia mungkin soal ekonomi dahina aku pendeta picat kalau kuak pak sana li kang je kas runggun baci pinjam nina atak naka kokak basaku krina sen runggunenda. Wajar juga ya. Sebab tiap dung kebatin respandita kidah jelma belakangan kirai kulek tetena kuaka. Duna ko orati piga kam sembuyak bang ningku labu kuatakan lang. Aku ingin menyadarkan dia bahwa modalnya cukup banyak, tapi dia lupa ada modal yang dia tidak aktifkan. Siwah kalak kepe ia sembuyak, nemnya dilaki, telu diberu. Sama seperti ini. Dia tidak melihat senina dan turang adalah aset dan modal. Kedekatan sosial adalah modal. Kalau si malungun li pemilik mobil mantap ke modal pergaulan nih. Gue di kala supir motor petahna pergaulan adalah modal. Kenapa kita orang Kristen hanya melihat uang sebagai modal? Maka musil kelana enda nina Yesus karena apa? Karena dia memperkecil atau memperlemah makna dari harta, karena harta itu adalah segala sesuatu yang membangun tatanan hidup baik dalam diri kita, dalam keluarga, bagai sesama. Maka dilit kita ibas perdalanan geluh tenda, kita berjuang ninta darami erta, tapi sebenarnya kita semakin miskin dalam keluarga, kade-kade teman. Jangan-jangan kitalah penipu atas diri kita sendiri, karena kita mensyahkan apa yang sebenarnya bukan satu-satunya sebagai harta menjadi satu-satunya harta kehidupan. Maka miskin kelalaian dan nina Yesus. Coba si perhatikan, kita kalak karo, kita memiliki budaya interdependensi, keterhubungan, kesaling tergantungan antara satu dengan yang lain. Dan harta juga terkoneksi dengan semua aspek-aspek kehidupan kalak karo. Mari si perhatikan. Mulai tubuh kalak karo yang terkoneksi sadar sedebana. Langai ta tubuh pengguruh kalimbubu mesur-mesuri umur 7 bulan. Pernanden
mupus mahulikulana tubuh kana anak iya zekrina merayakan motong manuk kaya de baze sing gunting bu na pe kalimbubu si meregelar pe kalimbubu macam-macam terus kari ku sekolah kita terkoneksi semua sakit kita terkoneksi semua kalak karola jumpa tua terkoneksi rasa nak baru bagai perak baru menteri terus kau nak baru tua mate kita terkoneksi kalimbubu sing nama bulang-bulang ekang kari muatsa terus kari angkat kutulan-tulan kalak karo memiliki koneksi yang sangat luar biasa termasuk harta karena aku ku perhatikan piga-piga kebetulan kita minggu budaya minggu ini bahwa apa yang dimiliki oleh orang karo itu juga adalah terkoneksi dengan orang lain semaka kalak karo naiku juma jumepe ikut je kalimbubu merebenih mas kalak karo bagai maka ikut kita sembuyak terus anak beruta pekena-kena jumata ikut kanai ras kade-kade kikurung ndukuti dan sebagainya kerja tahun ras kita rani ras kita mansa iguro-guro aron ken kape mana nak kuta itu membuat apapun yang dimiliki oleh orang karo pada zaman sebelumnya adalah peluang membangun tatanan hidup yang membawa damai sejahtera bagi semua masyarakat. Mungkin Anda baca si pakai jadi sebuah refleksi. Lalu harus perlu kita mundur bagi sisangai kikurung karaska kita reron. Tapi ada esensi di dalam bahwa apapun yang dimiliki oleh orang karo tujuanlah untuk pribadi tapi demi kebaikan bersama. Kita saling membutuhkan. Adi lahir kita butuh kita jadi orang tua, adi sekolah kita butuh kita jadi guru. Adilit perbebenta butuh kita jadi biak senina turang nampati kita. Adi rahin kita butuh tim kerja. Adi mate kita butuh kita. Tuhan melamatkan kita. Pertanyaannya, di antara krina siku katakan yang dadai, jaka ndupung si erta. Kak makatawa te Tuhan, apakah erta kita bisa menggantikan orang tua ketika kita lahir? Apakah harta atau uang bisa menggantikan rasa cinta guru dalam berbagi ilmu? Apakah harta kita bisa menggantikan peran serta kadek-kadek tupung kita picat selati? Apakah ketika kita mati harta bisa menggantikan Tuhan? Di mana letak harta? Maka ikritik Yesus kelak bayak endandai nina. Engkau silongorna la ibutuhkan ertam dalam rangka keselamatan. Tapi memang dia dibutuhkan dalam rangka kekerabatan kadek-kadek senina sangat kita ngeluh. Tapi jika kita menggantikan itu dengan semua yang tadi, MC katakan Tuhan, kita tidak bijaksana. Orientasi pertama buat ibas kitab Kuan-Kuanan itu ditulis oleh Salomo, seorang raja yang sangat kaya. Baca katakan salah satu raja Israel terkaya sepanjang sejarah adalah Salomo. Justru dalam kitab Kuan-Kuanan Salomo mengatakan saman bantah luar biasa indah Salomo. Kuan-Kuanan 22 ayat 22. Ulah kalau rugikan do kalak musil, ulah kalau tokoh hikam nina. Padahal dia punya power untuk melakukan itu. Dia punya kuasa untuk menekan orang yang jauh lebih kecil dari dia. Salomo yang punya power dan kemampuan yang luar biasa justru berkata, ulah tekan do kalak musil nina. Anda kita nguka perta pas-pasan si takil-takilan dengan kaze, begitu. Sayang. Salomo yang sudah memiliki segalanya memiliki refleksi bahwa apapun yang aku miliki ketika hidupku tidak berguna bagi orang lain, maka sebenarnya apapun yang aku punya ini tidak membawa damai sejahtera. Maka ulah kal tokohi kalak kitik, ulah tekandu kalak sila megegeh, ulah tepalkan kalak sila ngasuk ke dalam. Jangan kecilkan orang yang tidak mampu membesarkan dirinya. Adisi tangkap dua pesan melalui kitab Kuan-Kuanan dan melalui Yesus. Sebenarnya inti dari kekayaan adalah kemampuan kita memartabatkan orang lain. Kalau si bayak secara pertendin, secara duniawi dicirikan dalam dua teks ini adalah orang yang mampu memartabatkan dan mensejahterakan orang lain. Karena kita hanya mampu memberi apa yang kita punya. Kita tidak mampu memberi apa yang kita punya.
Sangat banyak ngeten dinta adi ngasup kam erban temandu mejuah-juah. Tapi kita mesi musilna adi lakam ngasup erban daharandu perbulangan dutah anak dutawa. Sangap kam adi temandu sikiti medolat akapna jumpa ras kam. Tapi kita mesi musilna adi tiap jumpa jelma ras kita kitik akapna bana. Karena kehadiran kita tidak menjadi sumber martabat dan kejujuhan pada orang lain, tapi justru menjadi sumber malapetaka. Tuhan si sembah kita dalam teks-teks kebaktian pra mereka kolekte usur kel katakan perliturgi. Tuhan di bata anta amin bayak giaya. Tapi ipu musilna bana gelah arah kemusilna arah bayak nakam. Atau krina kelak bayak pertibian harus musil, bukan. Bukan itu yang dimaksud Tuhan. Si maksudkan Tuhan, biarlah kita tetap kaya, tapi kita bersedia membuat orang lebih bermartabat melalui kekayaan kita. Nungkun aku sitik bandu nane bapa turang senina. Kap ngemilih sa. Apa ka andu mantapan jelma? Si erkitekan rincuh na ia jadi nomor sada. Pekitik na krina kalak si deban. Atau meriah akapna erbahan temanna jadi nomor sada. Lagia iya nomor sada. Siapa ka andu mantapan jelmane? Yakin aku pilihan kedua adalah pilihan kita. Ciri-ciri orang yang jiwanya bermartabat dan kaya berlimpah ruah adalah mereka yang berhasil membuat orang lain menjadi sukses, bermartabat dan terhormat. Si iwekan Tuhan, dan itulah kekayaan yang Tuhan inginkan dari kita. Maka nande Bapak turang senina perpulungan GBKP, khususnya GBKP jadi meriah. Tandana kita bayak nande Bapangku. Menggit ngekam erban temandu mejuah-juah atau merat kam bayak lagi tambah kade-kadendu. Hari ini kita diperhadapkan pada dua pilihan. Yesus meminta kita menjadi orang yang sangat kaya, tapi kita juga memperkaya orang lain. I harapkan Yesus ke kita anak-anak sukses, tapi kita juga membuat orang lain sukses. Meriah min siakap mendolat kalake arah kaisi miliki kita seperti Tuhan Allah kita di bata bapanta meriah hakap naraban jelma sentudu ras tempasna mendolat mahaga bagi ia. Pasca bagi refleksi Raja Salomo, aku memiliki segalanya, tapi jangan sempat dari apa yang aku miliki. Banyak orang yang tertekan karena inti dari sebuah kekayaan damai sejahtera bukan karena apa yang aku punya, tapi dari kemampuanku membahagiakan, memartabatkan dan mensejahterakan orang lain. Mudah-mudahan di GBKP ada Salomo-Salomo baru. Dan lebih dari itu, kita kelak GBKP akan mengikut jejak Yesus, menjadi orang yang memperkaya orang lain, orang yang mensejahterakan orang lain. Mari si bane jadi budaya anta, lagi mulih kel bagi adat karo sedekah, tapi jiwa perlu si pelihara. Kalak karo langit ngeluh untuk dirinya saja, tapi apa yang dia punya adalah segala sesuatu yang membahagiakan keluarga dan masyarakatnya. Mari kita kembali jadi kalak GBKP si tekman Tuhan, Erlajar man Salomo, sekaligus kalak GBKP si radat si beluh erban krina silit ibas ia menjadi sumber kebaikan bagi sesama. Mari ras kita toto. Bujur Tuhan meriah ukur kami, bas kesempatan endang guka idengkahkan kami katandu, i persengetikam ka kami ulihi oleh Tuhan, gelah metenget kami, nandangi erti kebayakan. Bapa baci jadi, ibas perdalanan geluhenda, nggo enteremkel jelma, singasakan teknik berpikir man kami, tentang arti kebayakan, tapi lakrina reh naibas Kristus nari. Sampati kami Bapa di kunelit bas perukuran kami. Arti kebayakan adalah sebuah simbol status lebih tinggi dari orang lain. Warienda nguajarindu kami, maka arti kebayakan labor kitekan kami hebatan asa ICP, tapi kami menjadi pribadi yang mampu membawa kebaikan bagi orang lain. Rah buena kalak mejuah-juah arah pemeresi ibrekan duman kami,
Reh buena kala iber merdekakan arah kuasa si bere kenduman kami. Reh buena kala sehat arah pemetah si bere kenduman kami. Tuhan, sampati kami dikune kenca. Lid ibas kami lekat biak-biak bagi si surat kedbas pustaka si badia. Merincuh kami mejuah-juah tapi kehilangan keluarga. Agoi biak sadebas kami nari Tuhan. Sebab labo pagili oratna. Kadai kami pelit tapi lalit kandu-kandu mantendi kami. Melala buatan kami. Tapi lanali teman kami tawa dunia ina. Sampati kami Bapa. Gelah kerina pemeresi beri kenduman kami. Akan kami pakai jadi pasu-pasu. Jadi kejuah-juahan. Man kerina jalma. Silit dibas kami. Sebab betah kami maka kam dibata kami. Ngorban si bagenda. Nai-nai nari. Seh asawarena. Jadilah surah-surah ando ibas kami Tuhan. Rah kami bandu ibas gelar Yesus Kristus. Tuhan ras juru selamat kami. Amin.